Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama COVID 2019 ya. Untuk kali ini kita pertemuan 5 dan pertemuan 6. Oke, kita masuk ke pertemuan 5. Pertemuan 5 ini kita sudah masuk ke dalam COVID 2019. Seperti apa COVID 2019? Ini saya ada artikelnya. Jadi ini jurnalnya. Ya, jurnalnya memang kemarin bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris itu di sini ini judulnya ya di sini. Nah, ini aslinya ini bahasa bahasa Indonesianya meningkatkan tata kelola TI di BPS Manado studi implementasi kerangka kerja COVID 2019. Nah, untuk berganti ke 2019 kita mungkin mereview kembali apa sih perbedaan COVID 2005 dengan COVID 2019 ya. COVID 2019 itu ada di mana? Nah, ini ada perbedaan yang signifikan. COVID 2005 itu kemarin yang kita bahas COVID 5 ya, atau COVID 5 atau 2005 ya, karena launchingnya 2005. COVID 5 ini lebih sedikit domainnya, yaitu 37 domain. Kalau 2019 ada lebih dari 37 ya, dia 40. Dan COVID 5 itu tidak fleksibel ya. Nah, untuk perbedaan yang mendasar sekali, di sini ini jurnalnya ya. Jadi ini literasi perbedaan COVID 5 dan COVID 2019 secara TI, secara tata kelola TI-nya ya. Jadi kalau tata kelola TI ini meliputi semuanya ya, jadi semua kaitannya ada ya dari manusianya, human resource, sampai infrastrukturnya dan sampai tujuan organisasinya. Nah, kalau COVID 2019 ini dia ada penyesuaian seperti penggunaan TOGAF, CMII. Kalau yang ini kan kita ITAL ini juga udah digunakan sama COVID 5 juga ya. Dan COVID 5 juga ada dari ISAKA dan dia nanti ada ISO-nya. Udah ada ISO-nya ya. Nah, ini perbedaan mendasar ya. Nanti kalau kita udah membahas 2019, nanti kita akan bahas yang ininya. Kita bahas COVID 5-nya dulu. 5 prinsip betul, domainnya ya, ada manage-nya 37 domain, ada 5 goal kemarin. Terus kita kemarin ngeceknya capability level per levelnya. Ya, seperti itu. Kita balik lagi ke ininya. Jadi slide 5 ini pembahasan tentang jurnal yang ada di sini. Jadi dia latar belakang migrasi sistem ERP SAP ke ERP Odoo. Ya, jadi dia migrasi ERP ya. Apa tuh ERP? ERP itu enterprise ya. Jadi dia lebih besar ya. Kalau misalkan COVID 5, kalau COVID 5 hanya tata kelolanya berdiri dalam satu sistem informasi, tapi kalau untuk COVID 2019 ini lebih besar lagi ya, jatuhnya enterprise. Ini saya liatin bagaimana saya login Odo ya, itu seberapa besarnya mereka. Kemudian tata kelola TI melibatkan semua rangkaian proses terstruktur ya. Nah, nanti kita bisa lihat studi kasusnya, ada bagian alur penelitian, pengumpulan data, dan sebagainya. Terus ini hasilnya, jadi dia akan mulai start, nanti kita lihat asli jurnalnya ya. Nah, pemetaan COVID-nya, ini ada faktor desain. Jadi bedanya adalah dia punya namanya faktor desain. Faktor desain itu seperti apa, tingkat kapabilitas per levelnya seperti apa, terus ada gap-nya. Nah, ini faktor desainnya kayak gini. Itu saya akan lihatin juga. Terus dia ada yang namanya maturity level. Jadi selain dia ada faktor desain ini untuk melihat capability levelnya, ternyata di sini ada yang namanya maturity level. Apakah dia uh, level yang mana ya? Nanti kita lihat di COVID 5 PAM. Di COVID 5 PAM itu kemarin kan ada yang namanya maturity level. Kita lihat ya. Maturity level itu dilihat persentasenya. Jadi sebelum kita masuk tuh ada persentasenya. Bentar ya. Ini kita balik yang kemarin ya. Ini ya. Ini ada persentase-persentasinya. Ini kemarin kan per level ya. Kita main level mana. Nah, ternyata level ini tuh ada persentase, ada namanya maturity level. Ini berdiri dari 5 aspek ya. Nah, Nah, ini kemarin karena kita berdirinya per level,
Nanti kita akan melihat mereka masuk level yang mana maturity-nya, persentasenya. Jadi kalau lihat maturity level itu kita harus lihat persentasenya. Persentasenya itu masuk ke mana? Ini masih leveling, capability level. Persentasinya nanti kita bisa lihat. Nah, ini rating skala. Nah, ini ya. Persentasinya akan dilihat dari sini ya. Kalau misalkan dia EN, P, L, sama F. Nah, ini misalkan N ini tidak diterima, ini setengah diterima, ini sebagian besar diterima. Nah, ini komplit diterima ya. Nah, seperti apa komplit diterima itu adalah maturity level. Jadi dilihat maturity levelnya udah sampai proses mana. Ya, diterimanya udah sampai mana. Kematangannya udah sampai mana gitu ya. Itu pakai rating scale. Nah, ini rating scale-nya itu berdasarkan persentase penerimaan. Nah, sama banget ya nanti di perbedaannya emang seperti itu ya. Sama COVID 2005 nggak. Maturity level itu adanya di COVID 4 ya. Di COVID 5 sih tidak perlu menggunakan maturity level ya. Karena COVID 5 itu hanya melihat capability levelnya. Nah, kita lihat di sini dia mengidentifikasi masalah, literatur studi, analisis, planning, dan design conclusion. Nah, ini dia akan mulai lamanya yang uh, mulai faktor desain ya. Faktor desain yang pertama strategi perusahaan. Dia akan ngecek nih strateginya apa. Ya, apakah strategi perusahaan itu fokus kemana? Kalau ini proses pelayanan masyarakat. Terus faktor desain dua tujuannya apa? Tujuan perusahaan. Strategi adalah uh, kegiatan yang yang direncanakan untuk mencapai tujuan itu namanya strategi ya. Kalau ini tujuan realnya, tujuannya mau kemana? Ya kita cek dari perusahaannya. Kalau faktor tiga, profil resikonya seperti apa? Ini dicek semuanya ya keseluruhan. Ini lebih luas ya berarti ya 2019 ya. Terus faktor desain 4 ada masalah terkait apa? Ada bocoran, ada security dan sebagainya, tantangan dan sebagainya itu dibahas. Kemudian ada landscape treatment, ancaman. Ini ancaman apa? Ini mirip kayak balance scorecard. Kalau kalian balance scorecard kan pasti kalian kalau pernah belajar tuh ya, balance scorecard itu terdiri dari opportunity, ada kesempatan apa, ada ancaman, terus ada kekuatan, strength dan ada treatment ya. Ancaman ini kekuatannya ada, nanti ada peluang dan juga ada uh, satu lagi mungkin ini ya, peluang sama satu lagi sarannya ya, peluang sama kekurangannya apa. Nah, ini adalah landscape ancaman treatment. Kemudian faktor desain 6 adalah persyaratan kepatuhan. Persyaratan kepatuhan ini lebih ke bagaimana organisasi itu punya integritasnya, kepatuhannya, udah sesuai dengan syarat-syarat undang-undang belum. Kemudian peran TI-nya seperti apa, model sumber daya TI-nya seperti apa, implementasinya seperti apa, adaptasi teknologinya seperti apa. Jadi dia ada adaptasi teknologi ini dilakukan di mana aja, apakah dia cepat, pengikut atau lambat. Ada persentasenya ya. Nah, setelah dibuat seperti itu nanti akan terjadi desain faktor. Mungkin ini nggak terlalu terlihat ya. Nah, ini akan terlihat ya. Apa yang dicek? Oh, dari EDM min 10, EDM 2 min 60, ini 100. Jadi ini ada nilai-nilai desain faktornya. Ini dapat dari mana, Bu? Ini bikin di Word-nya ya. Sorry, Excel. Itu bikin Excel uh, untuk melihat desain faktor. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya kita harus mengecek. Untuk tahu maturity levelnya kita harus cek. Misalkan APO 13.01. Memelihara informasi keamanan. Nah, ini memelihara informasi keamanannya dari sisi ISMS. Udah ada belum? Udah ada. Dan nanti dia lanjut ke yang lainnya ya. Kalau udah ada di checklist. Kalau dia sudah oke memenuhi, masuk ke level 2. Nah, ini mirip sama kayak COVID 5 ya. Dia per level dinilai capability-nya, baru nanti maturity-nya. Jadi per levelnya dinilai, ada, kalau nggak ada berhenti gitu ya. Ini masih masuk ke level berapa? Level 3 udah nih. Nah, berhenti ya karena ada yang no. Ini ada yang no ya. Nah, ada yang no banyak. Terus dia masuk ke subdomain yang lain. Benar ya, dia nilainya per level ya, capability-nya main banget dan ini lebih luas.
Terus kita cek ya dia level ya, udah masuk level 3, level 3. Nah, ini DSS ya, DSS security. Nah, ini udah masuk mana nih? Oh, udah masuk level 4 nih. Kalau level 3 udah banyak kan iya, boleh masuk level 4. Level 4 ada yang no enggak? Nah, bisa masuk level 5 nih ya, luar biasa deh keamanannya bisa masuk level 5. Mantep ya bisa masuk level 5. Kalau udah masuk level 5 berarti bagus. Nah, ini nanti dibuat seperti ini ya hasilnya. Nah, aslinya kalau dari Isaka, nah dia dapat skor apa nih? Nah, ini ada semuanya ya. Ini ada semuanya. Nah, nanti kita lihat ya. Kalau aslinya ya. Jadi kita harus ngikutin standar internasional. Kalau ini kan sedikit ya mereka bikinnya seperti apa. Ada aslinya dari Isaka langsung. Ini saya dapat dari teman rekan saya Bu Juwarni yang sudah standarisasi COVID 2019. Aslinya itu seperti ini ya. Jadi ada template-nya dari Isaka dari internasional. Jadi dia seperti ini. Jadi dia berdasarkan apa nih? Jadi di sini banyak sekali ya pilihannya ya. Instruksi kanvas DF1 nih, kanvasnya seperti ini. Kita mau kasih nilainya berapa nih? Nih, ada atau tidaknya, ada nggak risk profile-nya dari pertanyaan-pertanyaannya per domainnya ya, dilihat dari apanya nih, step 1, step 2. Jadi dia benar-benar ada stepnya gitu ya. Nih, ada stepnya dia ya. Ada stepnya ngapain aja, terus kanvasnya, input apa, banyak sekali ya. Terus DF1 itu kaitannya sama apa? Growth, innovation, cost leadership. Ya, bikin desain faktornya seperti ini. Ini desain faktor ya, kalau dia plus 1 sampai 5 kasih level berapa, baseline-nya ke berapa gitu ya. Jadi ini kita bikin grafiknya. Desain faktor 1, desain faktor map. Ini ya, hasil nilainya. Desain faktor 2, desain faktor map, desain faktor 3, desain faktor map. Sampai sampai banyak nih ya. Dia sampai 9. Dan ini hasilnya seperti ini dashboardnya. Luar biasa ya, ini komplit banget ya. Dan ini hanya didapatkan kalau sudah sertifikasi COVID 2019. Nah, akhirnya kita bisa tahu nih perbedaan dasarnya. Perbedaan dasarnya COVID 2019 punya desain faktor dan itu fleksibel. Ada tujuannya, ada strateginya, ada tadi strength-nya, ada opportunity, ada ancaman gitu ya. Terus ada 9 prinsip, terus ada objektif tata kelolanya, terus dia 40 domain, 4 goal cost KD-nya ya, level TI-nya di levelin dulu. Terus dia ada maturity level dan capability level. Ya, jadi maturity levelnya dilihat dari sini nanti. Ya, masuk ke mana nih? Ya, masuk poin mana, level berapa, 100%, 2%. Jadi dari hasil yang masuk level 5 itu nanti dibikin persentase. Kayak tadi kita lihat, dia wajib ada yang namanya persentase. Persentase itu dilihat dari PAM ini. Persentasenya masuk yang mana dia? Apakah dia N, P, L, V? Dilihat dari masuk dia udah sampai skala berapa. Nah, lihat skala yang ini kan skala 5 udah optimal banget ya, penuh inovasi. Kalau masih standar-standar enggak kan dia. Kalau N ini kan not achieve ya, tidak diterima. Pasti kan dia di sini nih bagian-bagian 1, 2. Kalau yang P itu partial achieve itu bisa 2 atau 3 ya levelnya. Terus kalau misalkan large itu udah masuk ke level 4 ya. Nah, seperti itu gambarannya untuk COVID-19 apa 2019. Jadi kita sudah masuk juga ke slide ke-6 ini ya. Perbedaannya sudah jelas sekali, tadi saya udah bahas juga. Ya, mendasarnya ini tadi kita udah bahas ya. Dan ini COVID-5-nya, ini COVID 2019-nya. Nah, ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesia-nya. Jelas sekali ya kesimpulannya. Ya, dan saya akan show up dulu. Show up itu yang namanya, bentar. Saya akan show up yang namanya enterprise itu seperti apa. Jadi kalau mau pakai 2019, dia udah
luas sekali ya, semua dilihat ya. Jadi eh, kalau COVID-5 cuma mungkin satu sistem informasi saja sama operasional yang dia jalankan, tapi kalau 2019 semua aspek sampai dia penggunaan teknologinya itu seperti apa itu semua aspek ya. Nah, ini saya coba share. Ini yang namanya Odo. Ya, Odo itu IRP secara gratis ya. Kalau yang berbayar itu ada SAP, kebetulan saya ngajar juga ini IRP dan saya pengampu mata kuliahnya juga. Nah, kalau yang berbayar itu ada SAP, ada Oracle ya, itu berbayar semua ya, ada license-nya. Biasanya kalau SAP itu satu modul seharga 30 juta itu udah tahun berapa saya ya waktu itu ya. Nggak tahu sekarang pastinya lebih mahal ya. Dan pastinya dia template dan ada teknisinya yang membantu kalau misalkan ada development ya. Ada mau di apa ditambahkan-tambahkan. Nah, ini saya kasih contoh saja ya. Misalkan sales aja itu dia ini banyak sekali modul sales ya. Dia meliputi sales, point of sale nih kalkulatornya, bisa CRM kaitannya sama pelanggan, bisa pembayaran restoran, bisa assignment, bisa subscription, ada Amazon, ada rental, ada kontak, banyak sekali. Kalau misalkan kita mau masuk ke inventory itu bisa uh, inventory itu kan persediaan stok ya. Persediaan stok pasti ada yang namanya pembelian, purchase. Ya, ini purchase tuh purchase order ya. Terus persediaan barang ya. Terus dia ada mau fokus ke FedEx ya, nyambung ke FedEx persediaan barangnya. Ada juga pengiriman pakai DHL dan sebagainya. Ini tuh semuanya keterkaitan satu sama yang lain. Ya, sama kayak misalkan human resource. Human resource ini banyak sekali. Human resource itu dari pertama awal kita rekrutmen nih, employee count mana rekrutmen. Nah, ini ya ada employee ya ini jadi employee itu artinya kita nyediain pekerjaan-pekerjaan. Ini rekrutmen ya. Terus ini pegawainya. Rekrutmen tadi jadi pegawai, terus nanti dari pegawai itu nanti dia kerja, lalu kita salary dibayar payroll, terus dari salary itu nanti dia udah jadi pegawai, dia mau skill management, ada trainingnya, terus dia nanti ada employee kontrak nih setelah jadi employee-nya ya, udah jadi karyawannya, terus dia nanti kalau misalkan ada perjalanan daerah itu nanti ada approval-nya, ada attendance-nya, kalau ada attendance dia mau datang ke cabang-cabang, terus dia ada lunch-nya, ini lengkap sekali ya. Ini namanya enterprise. Nah, kalau dari sisi SAP seperti ini juga, sisi Oracle seperti ini juga. Jadi dia nggak hanya satu bidang ya, dia banyak bidang dikuasai dan banyak modul yang kaitannya harus dikuasai gitu ya, harus menggunakan TI. Jadi semua operasional menggunakan TI. Nah, itu bedanya. Jadi kalau misalkan kalian besok UASnya itu kan pemilihan 2000 COVID-5 apa COVID 2019. Kalau COVID 2019 minimal kalian harus sesuai dengan pakai enterprise atau tidak, semuanya harus dibaca gitu ya. Nah, kalau dia nggak pakai enterprise berarti dia pakai COVID-5 kalau government ya. Tapi kalau dia misalkan nggak government berarti dia COVID-4. Tapi kita tidak boleh COVID-4 karena kita sudah masuknya COVID-5 sama 2019. COVID-4 udah tertinggal ya karena dipakainya per perusahaan. Jadi kalau bisa per government ya, government pun kalian harus punya struktur organisasi. Dari struktur organisasinya pun kalian harus ini apa namanya? Dari struktur organisasi kalian juga harus ini apa? Harus mentelaah juga ya struktur organisasi capability levelnya seperti apa. Karena kan ada tabel RACI ya. RACI kemarin kan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang diminta nasihat, siapa pelaksananya itu wajib sekali. Nah, itu sebagai gambaran kalian buat UASnya mau riset di mana. Risetnya walaupun nggak daring, tapi mau nggak mau harus tahu struktur organisasi. Nggak ini ya, sorry, bukan nggak dari risetnya secara daring, tapi mau nggak mau harus tahu struktur organisasi kalau misalkan COVID-5. Dan dia harus base-nya berdasarkan government. Ya, seperti itu kita bisa lihat ya. Ini ya kan BPS ini semuanya dia meliputi ya. Dia per level dan dinilai nilai iya tidak boleh ya pakai iya tidak pakai pakai persentase juga boleh ya, nanti baru dilihat nanti maturity levelnya dia masuk di yang mana tadi di PAM-nya, apakah dia masuk di uh, full or large achieve ya. Nih ya, persentase 50% sampai 85%. Kalau di atas 85%, dia udah fully achieve ya, sudah diterima.
Dan ini berdasarkan standar ISO. Mungkin itu saja ya yang saya sampaikan untuk pertemuan terakhir ini, pertemuan 5, pertemuan 6 sampai review untuk UAS nanti. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau bingung boleh nonton banyak YouTube ya, YouTube dari para praktisi, dan saya bisa mengetahui ini semua COVID 5, COVID 2019 saya pun belajar dari praktisi ya, karena saya hanya pengajar education ya, bukan praktisi yang harus mengaudit eh, banyak framework seperti ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Kalau memang itu betul ya, semoga menjadi ladang amal yang sudah saya sampaikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.